Orang tua kami, kamkrina, sinapati kami, petadakan gelarku Penoh Philips, kembaran beri perangin angin, kemerahan berus bayang beri ketaran, titip salam nanaiman kakang tapi kami ibu sebayang. Kudarami bahasa Karona agak konotasinya negatif, gedang urat takal sebetulnya. Nah, jadi kalau disingkat good ya bagus juga sebetulnya. Jadi inilah yang harus kita kembangkan. Einstein bilang kita tidak bisa menyelesaikan satu problem dan di-create oleh cara yang sekarang ini, ya, hanya bisa kalau menggunakan cara baru. Ya istilahnya keluar dari kotak kita, bagaimana kira-kira. Nah, apa itu Global 2045? Silakan klik. Ya, maaf. Labo sombong mau begitu, tapi beginilah sudah global kita. Jadi 5 tahun hari pagi adik kotakan bahasa Karo, niku langsung otomatis jadi bahasa Karo. Bagaimana pagi perkembangan? Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Nande bapa turang teman seninang. Sangkem geluh merkasi limang. Amin jape kundari Cibaltang. Pejua-jua kita kerinang. Penggundekah kita lah jumpa. Sebuena turi-turinang. Ibas saudas kita ngerana. Bepalem tedetang. Masuk kita ku sesi kedua pembicaraan kita. Ada little pembicaraan je. Ada tentu fokusnya dari bidang pendidikan dan juga dari generasi muda. Sebab KIP Ninta masa depan kita sangat ditentukan dan dipegang oleh generasi muda kita. Maka Bang Philip, orang Kaban Jahe asli, silakan Bang. Sentabi aku laku cinder Bang. Ya. Bujur. Ya, ketika waktu untuk biasa di dosen lah kari pakai timer bahaya. Ya, nggak kesat mau ge. Ya, menjua-jua Bapak Nande Turang Senina, orang tua kami, kamkrina, sinapati kami, petadakan gelarku Penoh Philips, kembaran beri perangin angin, kemerahan berus bayang beri ketaran, titip salam nanaiman kakang tapi kami ibu sebayang. Ya, jadi silakan slide-nya. Ya, jadi typical dosen bagian, dari teman bicara Anda terpaksa pakai slide, gue biasa. Ya, jadi intinya topik pembicaraan itu adalah klik, coba. Sekali lagi. Ya, ini persoalan kita. Global 2045 kalau kita akses di Google sudah ada gambarannya semua. Indonesia sudah ada, 2 tahun yang lalu pemerintah sudah menerbitkan Indonesia Emas 2045 dan drivernya adalah generasi muda kita semua nanti. Ya. Aku lah yang masuk generasi muda dia teori, tapi bujur ndai, sebab menurut World Bank umur kepala 70 itu masih masuk generasi muda rupanya sekarang ya. Beda. Ya, jadi pertanyaan sekarang
seperti apa kita maunya Karo di 2045 dengan melihat Karo hari ini. Ya. Kita scan global itu apa yang menjadi salah satu tren utamanya. Ada beberapa banyak, tapi saya ambil 3, soal teknologi, kemudian karena Karo itu industri agro, jadi soal pertanian dan pangan, kemudian satu lagi karena kita bicara entrepreneurs, maka seperti apa pengertian entrepreneurs nantinya. Jadi 3 hal itu sebagai tren global yang coba saya berikan sedikit. Sebenarnya ini semua ada bisa kita akses melalui Google. Silakan. Nah, jadi kalau bagi si Gesiban, maka tentu kita klik lagi terus. Maka kita akan tidak relevan. Maka apa yang harus kita lakukan intinya adalah klik inovasi. Kudarami bahasa Karona, agak konotasinya negatif, gedang urat takal sebetulnya. Nah, jadi kalau disingkat good, ya bagus juga sebetulnya. Jadi inilah yang harus kita kembangkan. Einstein bilang, kita tidak bisa menyelesaikan suatu problem dan di-create oleh cara yang sekarang ini, ya, hanya bisa kalau menggunakan cara baru. Ya istilahnya keluar dari kotak kita, bagaimana kira-kira. Nah, apa itu Global 2045? Silakan klik. Ya, maaf. Labo sombong, tapi beginilah sudah global kita. Jadi 5 tahun hari pagi, adik kotakan bahasa Karo, ini langsung otomatis jadi bahasa Karo. Bagaimana pagi perkembangan? Jadi mungkin kita terlalu dini. Nah, jadi intinya salah satu futuris yang sudah meramalkan dan ini menjadi perdebatan di kalangan teknologis atau futuris adalah bahwa di tahun 2045 akan terwujud singularity yang artinya kecerdasan buatan sudah setara dengan kecerdasan manusia, bahkan bisa lebih. Dia bisa menyerap semua kecerdasan yang ada sehingga dia menjadi lebih cerdas. Kira-kira seperti itu logikanya dan ada 2 kubu. Si pencetus ini mengatakan tidak aman saja begitu, baik bahkan membantu kita manusia menjadi lebih powerful. Tapi sejumlah ahli yang lain mengatakan kalau tidak hati-hati inilah kemungkinan bisa menjadi akhir peradaban. Dan ini satu. Yang kedua nanti adalah soal lingkungan, soal iklim, ya, perubahan iklim. Lanjut. Nah, ini dari sisi pangan dan pertanian. Ya, jadi ada 4 kekuatan yang semuanya ini kalau tidak ditangani, maka tadi menimbulkan disaster yang besar-besaran. Jadi soal demografi, karena urbanisasi akan meningkat, mungkin baginda EP katakan Arya, ya orang-orang ke kota semua. Mungkin ke depan nanti urbanisasi sudah mencapai 70%. Nah itu meningkatkan baik pola makan, ya berubah. Dan ternyata membutuhkan lebih banyak makanan. Dan karena membutuhkan lebih banyak makanan, maka membutuhkan penggunaan lahan dan juga ya semua unsur makanan akan dikonsumsi lebih besar. Dan itu berdampak kepada perubahan iklim. Ya, karbon diproduksi semakin banyak. Dan kalau tidak hati-hati maka ya itulah menjadi disaster. Salah satu penelitian di Australia, kelompok Australia mengatakan tahun 2050 kalau kita tidak hati-hati dunia akan kolaps karena efek perubahan iklim. Ya, monggo sih Jakarta Nina tahun situ mungkin 70% tenggelam sebagian utara dan lain-lain. Kemudian masalah air. Ya, bersyukur tadi Tanah Karo sudah mulai lepas dari krisis air. Tapi dalam 10, 50, 30 tahun ke depan dunia akan krisis air. Nah, ini juga harus kita hadapi dengan tadi inovasi. Next saja. Nah, ini efeknya semua dan inilah antisipasinya. Jadi semua akan baik cara memproduksi akan semua berubah. Tidak ada lagi dengan cara yang sekarang. Mulai dengan hidroponik dan bioplastik dan lain sebagainya. Bahkan nanti gurun pasir pun harus bisa dipakai menjadi lahan pertanian. Lalu kemudian merubah rantai pasok makanan, ya. Jadi
rantai makanan itu adalah mulai dari bibit, ditumbuhkan, dimakan menjadi sampah, diolah lagi menjadi pupuk, kembali lagi menjadi bibit. Nah itu siklus itu akan dirancang ulang bagaimana supaya ketahanan pangan meningkat dan seterusnya. Ya, kemudian juga menggunakan semua teknologi terbaru yang ada, ya, baik dengan drone, seperti di gambar ini, dengan semua ini menjurus ke arah pertanian cerdas dan pertanian presisi. Ya. Jadi apapun iklimnya dia bisa menyesuaikan dengan cepat karena big data, kemudian dia langsung memproses baik pemupukannya maupun segala macam dengan peralatan yang dibantu oleh kecerdasan buatan. Itulah kira-kira gambaran 2045. Kemudian entrepreneur ya, terus. Nah ini, jadi menurut satu penelitian bahwa sebetulnya model kerja ke depan nanti adalah kalaupun dia tidak menjadi pengusaha, tapi mentalitinya dan sikapnya harus sikap wirausaha. Entrepreneur semua. Dan itu basisnya digital. Jadi ada 3 ciri, dia agile, resilience, dan speed. Ya. Jadi lincah, tahan banting, dan cepat. Nah 3 itu menjadi ciri karakter yang harus dibangun. Apapun pekerjaannya nanti. Lalu kemudian entrepreneurship itu nanti sangat beragam ya. Jadi banci bagenda, Pernandian bahasa beri di banci jadi entrepreneur karena dunia digital. Dan sudah banyak ya, di pedalaman di Jawa bahkan mungkin saudara kita kalau nggak salah si Mahendra ya, Mahendra sudah mulai mendidik entrepreneur muda, ya tidak ada kantornya, cuma bertemu di taman dengan komputer tapi sudah didorong untuk meng-create bisnis lewat online. Dan itu bisa berkembang. Backcraft pernah mencoba mengajarkan coding kepada ibu-ibu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dikembangkan ya, untuk masuk ke dalam bisnis digital. Tidak harus pendidikan tinggi sebetulnya. Location independen, nah itu. Jadi tidak lagi tergantung dimanapun dia berada, yang penting ada jaringan internet. Itu saja. Lanjut. Nah, salah satu kuncinya katanya adalah platform, ya, seperti Tokopedia yang dia menjadi pusat pertukaran transaksi bisnis. Nah, semua nanti modelnya adalah harus platform. Jadi Karo harus bangun platform. Jadi seperti pesawat besar, tapi semua bisa nempel ke sana, makin nempel, makin banyak nempel, sehingga yang bermain adalah jaringan. Ya. Jadi sekarang banyak perusahaan, kalau ditanya karyawan yang mau masuk adalah, kamu punya jaringan bagaimana? Coba ceritakan bagaimana kamu networking. Ya. Bukan lagi hanya inovasi, tapi networking. Jadi berjaringan itu akan menjadi penting. 1 menit lagi Bang. Siap. Terus, ya inilah Indonesia. Sudah dijelaskan bahwa pilarnya ada 4, ada SDM, ada ekonomi. Nah, langsung ke slide terakhir ya. Slide terakhir, inilah. Terus, ini terlalu detail. Nah, ini gambaran Karo ya. Gambaran Karo itu sekarang ini datanya 400.000 ya. Menurut data statistik tahun 2017, 400.000. Kemudian kita tidak tahu berapa tentang jumlah diaspora nasional dan diaspora global. Ya. Dan kalau bisa ada yang mencoba meneliti, ini kita tahu kekuatan kita. Apakah totalnya ada 1 juta atau tidak. Tapi kalau kita lihat perbandingannya dengan suku lain memang jauh ya. Jawa hampir 100 juta, 40%. Ya. Kemudian kedua Sunda, Batak sebetulnya 8,4 dan kita termasuk di sana, 400.000 kita di sana. Nah itu kira-kira dari sisi kemampuan SDM, bagaimana peran kita. Lanjut. Nah kemudian ini semua, dan ada satu penelitian, ini semua data dari Bank Indonesia. Nah seperti tadi sudah dijelaskan, Indo 1-2 menit ya, sudah lewat. Ya sedosan mau ya. Nah yang potensi di sini adalah menurut saya ada 2, industri agro dan industri kreatif. Dan intinya yang sudah terbukti adalah industri agro itu kopi dan jagung dan ada cabai merah. Kemudian kalau industri kreatifnya adalah bambu dan anyaman bambu, kemudian wisata alam. Ini menurut Bank Indonesia beberapa tahun yang terakhir. Ya. Nah jadi inilah titik berangkat kita. Bagaimana kita mengolah ini yang kita miliki. Ya. Lanjut. Nah, inilah yang menjadi beberapa ide dari hasil diskusi. Saya coba jabarkan,
ini sangat mentah, tapi hanya sebagai bagi mobil Daikin Anda starternya dengan Anda. Gimana supaya mobilnya jalan bergulir, ini kita semua ya. Jadi silakan diklik aja semua supaya cepat. Nah, jadi salah satu strateginya adalah kalau saya melihat Baginda katakan lagi kami Arya bahwa banyak potensi karo sudah diaspora, baik nasional maupun apalagi global seperti teman saudara Anta ya. Nah, jadi kita harus kembangkan konsep pesikap Kuta Kemuliaan, tapi versi baru, versi 2 dipengaruhi oleh teknologi digital. Misalkan, lalu menggerakkan ini, kolaborasi dengan lokal. Kita tetap mengutamakan lokal ya, karena dia yang ada di Tanah Karo. Membangun skill SDM-nya, jadi baik skill maupun tadi sudah disebutkan area investasi, kemudian kemampuan marketing, lalu kemampuan berjaring, ya, networking yang paling penting tadi sudah disebutkan. Nah, salah satu yang biasa dilakukan oleh ada suku bangsa lain adalah semua yang diaspora ini diberi istilahnya sabbatical ya. Mencari liburan 1 bulan dalam 1 tahun pulang untuk mendidik, mengajar, mengembangkan berbagai hal sesuai dengan skillnya. Anda sih terpikir bagi kami bagaimana nanti implementasinya, tentu harus kita bergumul untuk itu. Jadi dengan fokus tadi, ada yang gosit terhenda, perlu kekuatan yang kita bangun, industri agro, industri kreatif. Ya. Satu lagi yang memang belum, tapi saya punya mimpi dan punya feeling ya, orang Karo itu pinter dan logiknya tinggi. Oke. Dan itu sangat penting untuk coding software. Ya, ya. Jadi tidak perlu sekolah, tapi kalau ini kita cari model pengajaran sehingga bisa. Kenapa perlu kita IT talent pools? Karena semua ini, industri agro, industri kreatif, semua basisnya sudah berubah berbasis digital. Jadi kalau kita nggak punya digital talent pool, ya akan kedodoran gitu. Jadi 3 inilah yang menurut hemat kami mulai perlu dipikirkan dari sekarang. Sentabi nggo lebih sitik bujur ras bejuangan Bantai Krina. Nande bapak